Rasa senang, rasa sedih, pertemuan, persahabatan, percintaan, dan perpisahan. One Piece jadi salah satu dari sedikit anime manga yang ngasih tahu gua semua makna tentang hal itu. Rasa sakit dari kehilangan seseorang dan betapa bermaknanya keberadaan seseorang buat orang lain. Banyak banget momen-momen yang bikin berlinang air mata dari karya masterpiece ini. Halo, gue Andre, selamat datang di Distrik Anime. Hari ini kita akan menghitung mundur 10 momen paling sedih di dunia One Piece. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share video ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia One Piece lainnya dari Distrik Anime. Terus, kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Chocho ngelindungin toko majikannya. Mungkin banyak yang kagak inget sama hal ini, karena nih kejadian tuh terjadi pas di awal-awal cerita One Piece. Apalagi buat lu yang baru ngikutin dan kagak nonton One Piece dari awal. Dulu pas Luffy ada di kota Orange, Doi untuk pertama kalinya ngelawan bajak laut Buggy. Nah, kala itu ada seorang anjing kecil bernama Chocho yang setia banget ngelindungin toko hewan kepunyaan majikannya yang udah meninggal. Sayangnya, dengan kejam anak buah si Buggy ngebakar toko hewan tersebut. Si Chocho udah berusaha keras semampunya buat ngelawan. Tapi pada akhirnya Doi harus ngerelain segalanya. Ngeliat nih anjing kecil ngeratapin segala kenangan majikannya yang hangus terbakar, bener-bener bikin baper banget. Nomor 9, kemarahan Dadan pada Garp. Entah ini cuma gua atau yang lain juga, tapi gua nangis njir pas lihat si Dadan ngeluapin segala emosinya ke si Garp. Karena si Dadan ngerasa sakit hati dan nyesalin banget. Kenapa sih padahal si Garp ada di Marineford, tapi kenapa dirinya kagak mampu nyelamatin salah satu cucu kesayangannya dari kematian. Doi bahkan sempat bilang ke si Garp, "Lu pahlawan angkatan laut dari mananya? Nolong mereka aja lu kagak bisa." Luapan emosi yang keluar pasca kematian si S buat gua ngena banget pas liatnya. Nomor 8, Vivi ngehentiin perang. Salah satu adegan yang bikin pengarang One Piece sendiri nangis pas liatnya. Perang, dimanapun itu, adalah suatu hal tanpa makna yang cuma berujung pada kesengsaraan. Crocodile, orang yang jadi biang masalah di kerajaan Arabasta. Bahkan karena tuh orang, rakyat sama pihak kerajaan saling berseteru dan nyalahin. Di tengah pertumpahan darah yang terjadi, Vivi, sang putri kerajaan Arabasta, teriak sekuat tenaga, minta semuanya berhenti berperang. Karena penderitaan yang mereka rasain sekarang udah berakhir. Kekeringan yang selama ini melanda juga udah berakhir. Crocodile telah kalah di tangan Monkey D. Luffy. Nomor 7, kematian Belmer. Belmer, seorang marine yang udah nyelamatin Nami bareng kakaknya dari kematian pas mereka masih kecil. Setelah ngangkat mereka berdua sebagai anak, Belmer mutusin buat pensiun dari angkatan laut dan hidup damai di sebuah desa bernama Kokoyasha. Sayangnya, takdir kejam hinggap di kehidupan mereka lagi. Datang bajak laut Arlong yang punya rasa benci terhadap manusia. Mereka berniat nguasain seluruh desa dan minta upeti ke seluruh warganya. Siapapun yang kagak bayar upeti bakal langsung dibunuh. Keluarga si Belmer yang hidup seadanya cuma punya duit yang cukup buat bayar kedua anaknya. Dan sebagai seorang ibu, Doi rela ngorbanin nyawa demi kedua anaknya itu. Si Arlong dengan tanpa belas kasihan sedikit pun nembak si Belmer tepat di jantungnya. Kata-kata si Belmer pas lagi sekarat bikin nyesek banget nyir dengernya. Nojiko!
大好き。 Nomor 6. Kematian Don Quixote Rocinante. Hidup dalam kebisuan karena paksaan keadaan. Doi jadi penyelamat seorang bocah sekarat yang ngederita penyakit Emberlid. Yap, bocah tersebut adalah Trafalgar Law. Si Rocinante ini mati-matian nyari cara nyelamatin si Law. Dan perlu lu tahu, sebagai salah satu anggota Don Quixote, si Rocinante ternyata jadi double agent buat Merin demi ngehentiin kakaknya, yaitu si Doflamingo. Don Quixote Family, Senchou Doflamingo. お前がこの先生み出す惨劇を止めるため潜入していた。俺は海兵だ。 Sampai pada akhirnya, segala rahasia si Rocinante keungkap dan Doi mati di tangan kakaknya sendiri. Sebelum meninggal, Doi sempat senyum dan bilang kalau dirinya sayang ke si Law. Nomor 5. Janji es yang tak terpenuhi. また来ると約束した。エースという名の海賊を。 Ingat, ini tuh bukan janji dusta yang kayak pacar lu bilang. Di Arc Wano yang sekarang udah diadaptasi jadi anime, Luffy ketemu Otama, seorang bocah yang ternyata dulu sempat ketemu si Ace pas bajak laut Speed terdampar di Wano. Waktu pun berlalu, terjalin ikatan di antara si Ace sama si Tama. Doi bahkan sampai pengen masuk jadi kru bajak laut Speed, tapi si Ace-nya nolak dengan alasan si Tama belum cukup umur. Akan tetapi si Ace berjanji kalau suatu saat si Tama udah jadi kunoichi yang hebat, Doi bakal ngebawa si Tama berlayar. Awalnya juga si Tama gak percaya pas si Luffy ngasih tahu kalau si Ace udah meninggal. Sampai pada akhirnya Doi pasrah dan nerima pupusnya janji itu. Tama. お前が待ってるエースってポートガス D エースか。エースは死んだ。 Nomor 4. Amukan Luffy kehilangan Ace. エース。エース。エースはどこだ！ Ngelihat Luffy yang biasanya selalu senyum atau ketawa gimana pun keadaannya, ngedadak nangis jadi-jadinya pas kehilangan si Ace, jadi sebuah momen emosional breaker tersendiri buat yang nonton. Ketika Luffy sadar dari keadaan koma yang dirinya alamin, nih orang ngamuk kagak terima kakaknya udah gak ada. Meskipun keadaannya masih luka parah, demi ngelampiasin segala amarah serta penyesalannya, si Luffy ngelukain dirinya sendiri, ngebenturin kepala, badan, mukul batu sampai luka yang diderita kebuka lagi. Untungnya di situ ada si Jinbe yang nenangin dan berusaha ngembaliin akal sehat si Luffy. Nomor 3. Kehancuran Pulau Ohara. 私たちの研究はここで終わりになるけど、たとえこのオハラが滅びても、あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。 Selain Ma, guru, warga satu desa, si Robin kehilangan seluruh kampung halaman tempatnya bernaung. Dan setelah tragedi Buster Call di Pulau Ohara tersebut, si Robin sama sekali kagak ngalamin hidup yang indah. Dicap anak iblis lah. Bahkan pas masih bocah, Doi udah punya bounty. Seperti yang lu tahu, Pulau Ohara adalah sebuah pulau pengetahuan yang dihuni banyak banget ilmuwan hebat. Salah satunya Nico Olvia, emaknya si Robin. 人違いだと思いますよ。許してロビン。あなたを罪人の娘にはしたくない。 Tapi karena para ilmuwan di Ohara rata-rata bisa baca batu poneglyph, pulau tersebut jadi ancaman tersendiri buat pemerintah dunia. Sampai pada akhirnya turun perintah Buster Call buat penghancuran Pulau Ohara. Awalnya cuma tuh pulau doang yang dihancurin. Tapi karena si Akainu gobloknya so elitis banget, seluruh penduduk Ohara semuanya dibantai. Nomor 2. Pemakaman Going Merry-Go. 海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。 Yap, untuk pertama kalinya gua dibikin nangis cuma gara-gara benda mati. Seriusan, sampai sekarang gua salut banget sama Om Oda yang bikin ceritanya. Going Merry-Go, kapal pertama yang dinaikin calon raja bajak laut masa depan. Kebersamaan yang terjalin dari East Blue sampai ke Grand Line, sebuah babak awal dari perjalanan penuh memori. Sampai akhirnya takdir harus misahin jalinan ikatan itu.
かった。 Ketika sampai di Water Seven, keadaan Going Merry udah sekarat dan kagak mungkin bisa ngelanjutin perjalanan. Hal ini bahkan sempat nimbulin perpecahan di kelompok topi jerami. Pada akhirnya, Merry ngelakuin perjalanan terakhir atas kemauannya sendiri, ngejemput para kru topi jerami dari Enies Lobby. Ketika pemakamannya, Merry sempat ngomong terima kasih atas segala kenangan yang kru topi jerami kasih ke dirinya. 今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。 Sebelum masuk ke nomor 1, di sini gue cuma pengen ngasih tahu 5 momen sedih lain yang ada di One Piece. Siapa tahu kan nantinya lu pada nyariin. So, ini dia honorable mention-nya. Yang pertama ada pengorbanan Bon Clay. Sebenarnya dari dulu persahabatan di antara Luffy sama Bonchan udah terjalin. Hanya sayang si Bonchan dijeblosin ke Impel Down. Nah, pas dulu Luffy masuk ke Impel Down, Doi ketemu lagi sama si Bonchan, yang akhirnya mereka kerjasama di sana. Sekali lagi sayang, mereka kudu pisah lagi. Bonchan alias Bon Clay ngorbanin dirinya sendiri ketangkep lagi demi ngebuka gerbang keadilan buat si Luffy supaya bisa bebas. Selanjutnya ada momen terakhir, bro. Sepeninggalnya Yorki, Brock waktu itu jadi kapten bajak laut Rumbar. Tapi karena sebuah pertempuran, bajak laut yang Doi pimpin hancur. Ketika mereka semua lagi sekarat, untuk terakhir kalinya, bajak laut Rumbar ngumandangin lagu favorit mereka, yaitu Bing Sake. Satu persatu dari mereka pun mati, sampai pada akhirnya Brock juga. Duet. Terus ada masa kecil Sanji. Dibully, pernah dipenjara babehnya sendiri sampai dianggap mati sama seluruh kerajaan Germa. Kejoliman yang Doi alamin dari keluarganya itu bisa terjadi karena mereka nganggap si Sanji itu cuma beban yang kagak bisa apa-apa. Tapi setelah kepergiannya dari Germa, Sanji tumbuh jadi petarung yang tangguh. Berikutnya ada masa lalu Chopper. Dari semua kru topi jerami, salah satu yang cobaan hidupnya banyak banget si Chopper ini. Dulu karena lahir dengan hidung warna biru, si Chopper dijauhin rusa kawanannya. Apalagi setelah Doi makan buah hito-hito yang bisa bikin pemakannya jadi manusia. Si Chopper dibuang dari kelompoknya. Singkat cerita, Doi ketemu penyelamat hidupnya yang bernama Dr. Hiluluk. Apesnya lagi, penyelamat hidup si Chopper tersebut kudu mati secara tragis karena dijolimin sekaligus kena penyakit. Dan satu lagi ada kisah cinta Snorping. Cinta yang diawalin sama kebohongan pasti suatu saat bakal ngedatengin yang namanya penyesalan sama rasa sakit. Dulu sebelum si Snorping kayak sekarang, Doi ketemu seorang cewek bernama Rusian. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi karena si ceweknya benci banget sama bajak laut, si Snorping terpaksa kudu bohong. Mulai dari situ, takdir seakan kagak ngerestuin mereka. Setelah mereka nikah, terus punya anak mereka yang masih bayi meninggal karena demam. Dan istrinya si Snorping kudu kehilangan emosinya setelah ketimbun tanah longsor. Nomor 1, kematian Portgas di es.
arigatou! Mungkin dari awal lo udah nebak atau bahkan tahu kalau kematian si Ace bakal ada di posisi pertama sebagai momen paling sedih di One Piece. Marah, sedih, kecewa, semuanya campur aduk banget Gear pas liatnya. Ya coba lo bayangin, usaha Luffy nyelamatin kakaknya itu sampai habis berpuluh-puluh chapter kagak ngebuahin hasil apa-apa. Di samping karena si Luffy-nya sendiri ceroboh, si Ace-nya juga malah keprovokasi. Tapi di lain pihak kagak bisa dipungkirin, kematian si Ace bikin semua orang shock sekaligus sedih. そうやってわしを抑えておけ戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。 Ketika si Ace bebas dan perintah kabur udah turun, Akainu ngeprovokasi si Ace dengan bilang kalau Shirohige itu cuma pecundang yang jauh lebih lemah dibanding Roger. Si Ace yang tadinya kudu kabur malah balik lagi nantang si Akainu. Si Luffy yang waktu itu ada di sana juga malah sibuk nyariin Fever Car si Ace yang berujung jadi sasaran empuk si Akainu. Sesaat sebelum pukulan si Akainu ngedarat di si Luffy, Ace nahan pukulan itu pakai tubuhnya. Tragis, pukulan itu nembus tubuh si Ace. 約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, seandainya lo pengen nambahin atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak subscribe, ngapain juga gua mimpi lagi? Tau yang melihat, semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau saya kata. Bye!